rombongan dari Jember. Di Museum Keraton Sumenep perlu diketahui Bapak Ibu adik-adik, museumnya ada 5 lokasi. Ini lokasi pertama yang dulunya garasi kereta Kencana atau bekas garasi kereta Kencana. 4 lokasi lagi nanti kita di seberang ya, ibu bapak ya, adik-adik ya. Yang mana 4 lokasi lagi itu keraton bersama Taman Sarinya. Yang mana Taman Sari itu pemandian putri raja yang diyakini kalau cuci muka di sana awet muda. Yang belum dapat jodoh, belum dapat keturunan dipermudah nanti ya. Yang mau naik pangkat karirnya dan yang mau menjadi orang yang beriman bertakwa Pak di sana. Museum Keraton Sumenep ini diresmikan tanggal 9 Maret tahun 1965 oleh Bapak Dr. Andis Abdurrahman, Bupati ke-9. Kalau mau lihat fotonya yang meresmikan itu, yang di atas itu Bupati ke-9 yang di tengah-tengah. Kalau dulu dipanggil Kanjeng, mantan Bupati itu ya. Kalau yang di bawah mantan Sekda. Kalau Sekda dulu dipanggil Patih. Kalau foto raja-rajanya ini Bapak Ibu, adik-adik ya. Ini yang kuburannya atau makamnya ada di Asta Tinggi beserta keturunannya sampai sekarang. Sudah ke Asta Tinggi sampai sudah barusan. Oh nanti ya. Oh sudah barusan. Nah, dapat barokahnya sampean ya. Mulai dari ada foto rajanya dari Sultan Abdurrahman. Kalau kakeknya masih belum ada fotonya dikasih tanda bintang biru. Terus ke putranya juga masih belum ada fotonya dikasih tanda bintang kuning. Baru cucunya yang ada fotonya Raja ke-32 Sultan Abdurrahman yang mendapatkan hadiah kereta melor dari Raja Inggris. Itu kereta melornya ya Bapak Ibu ya, tahun 1812. Terus beliau Sultan Abdurrahman ini yang menulis Al-Quran 30 juz ditulis tangan dalam waktu 1 malam atau 12 jam. Nanti Al-Qurannya ada di lokasi 2, bukan Al-Quran yang raksasa ini. Kalau yang raksasa ini baru ya, tahun 2005. Pada waktu itu Sumenep tuan rumah MTQ se-Jawa Timur atau Musabaqah Tilawatil Quran ya. Yang menulis namanya Ibu Yanti dari Desa Beluso. Beratnya 500 kilo atau setengah ton. Ditulis kurang lebih 6 bulan. Kalau kertasnya panoragan, kertas kayu ya. Kalau sampulnya kulit sapi, covernya ya. Nah, kalau yang ditulis Sultan Abdurrahman nanti ada di lokasi 2. 30 juz juga ditulis tangan dalam waktu 1 malam atau 12 jam ya. Nah, nanti kita ke sana untuk foto apa ya. Nah, terus ini ada sarana pengadilan dari zaman keraton dulu ya. Ini sarana pengadilan Bapak Ibu ya. Rotan Bundar ini tempat duduk terdakwa ya. Yang kursi itu yang menghakimi. Kalau dulu hakim belum ada, langsung raja yang menghakimi. Terus ada kotak berkasnya untuk dokumen atau barang-barang buktinya ya. Terus kursi 2 ini saksi-saksinya ya. Nah, silakan Bapak Ibu foto-foto, ambil gambarnya, di video enggak apa-apa ya. Kalau mau foto-foto di sebelahnya jangan naik ya. Enggak boleh ya. Soalnya sudah barangnya tua ya. Nanti repak katanya orang sini. Siap. Silakan foto-foto, saya antar nanti ke lokasi berikutnya. Silakan. Ya. Kalian naik. Ayo berikutnya bapaknya foto-foto dulu. Biar ada dokumentasinya. Di video ya. Enggak apa. Di foto. Aisyah. Di video enggak apa. Ini barang gambar ini dulu raja di perjalanan mau beristirahat bikin jaket itu prajuritnya ngambil duit kan ini bukan langsung
Sanggarnya dulu. Iga rata-rata banyak kan. Busana Madura norak maksudku. Fat and Senja. Foto di sini nanti ya, bagus nih bunganya. Ini sudah di Museum Lokasi 2, Bapak Ibu adik-adik ya. Museum Lokasi 2 ini dulu kantornya Sultan Abdurrahman Raja ke-32. Yang tadi saya bilang yang mendapatkan hadiah kereta Melor dari Raja Inggris dan yang menulis Al-Quran 30 juz ditulis tangan dalam waktu 1 malam atau 12 jam. Nanti Al-Qurannya ada di dalam kalau mau lihat ya. Terus nama kantornya dulu dinamain kantor koning. Sebenarnya koneng bahasa Belanda artinya raja. Cuman orang Madura ngambil enak pengucapannya koning. Dan Sugeng putrinya namanya Putre Koning. Shade-nya dari dulu warnanya koning ya. Terus kereta Melor ini Bapak Ibu adik-adik ya, ini replika, duplikat atau palsu, imitasi. Kalau sekarang KW ya, yang asli yang tadi hadiah dari Raja Inggris di lokasi 1. Itu yang asli tahun 1812. Jadi ini replika ya, didatangin dari Solo tahun 2013. Terus ada kaca besarnya juga ini atau cermin besarnya ya. Dulu ini digunakan atau difungsikan di depan keraton. Misalkan dulu sampean mau menghadap raja atau mau menemui raja harus berkaca dulu, bercermin dulu. Raja suka orang rapi, bersih, sopan dan santun ya. Kalau masih belum berkriteria rapi, bersih, sopan dan santun, pengawal dan prajuritnya melarang masuk menemui raja. Misalkan perempuan kerudungnya miring harus dibetulin.
Yang laki-laki kopiahnya miring harus dibetulin juga ya. Dan rajanya bilang begini, siapa-siapa yang berkaca atau bercermin di kaca besar yang untuk menghadap ke raja, yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng. Berkaca. Ayo masuk lagi, terus yang di belakang kasih jalan, terus masuk, sini. Ayo sini. Ini ada lemari tingginya 5 meter, Bapak Ibu adik ya. Lemari ini dulu digunakan untuk menyimpan pusaka, bukan untuk menyimpan baju atau pakaian. Kalau menyimpan baju sama pakaian, jelas Bapak Ibu tidak mungkin nyampe tingginya 5 meter ya. Kalau untuk menyimpan pusaka di atas tombak, di bawah keris. Kalau tombak kan panjang, ada kayunya ya. Nah, jadi ini alat untuk lemari ini menyimpan pusaka di atas tombak, di bawah keris. Terus ini ada pekinangan. Pekinangan apa? Mitoni atau tingkepan, orang Jawa bilang ya. Selamatan 7 bulan kandungan. Kalau orang Madura bilang cuma keret kandung ketemu bulanan. Ini tenong tempat kuenya. Terus ini bakul nasinya, tempat nasinya ya. Itu tenongnya juga tempat kue. Terus gayungnya dari batok kelapa. Biasanya rantingnya itu pegangannya ambil dari pohon beringin ya. Terus itu ada alat untuk membakar dupa kemenyan. Itu Bapak ya, alat untuk membakar dupa kemenyan. Sampai sekarang ya, di keraton ini tetap setiap malam Jumat disonsor. Maksudnya orang yang jahat itu tidak masuk, terutama di kamar putra putrinya sampean. Kalau mau nyonson dupa keraton itu ya, juga itu misalkan sampean buka warung, buka toko, di tokonya disonson. Kalau di sini ya, di keraton, di rumah sini, di rumah-rumah saya pun sampai sekarang masih disonson sama dupa. Terus dibacain salawat 3 kali, Fatihah 3 kali ya. Ini dupanya yang bikin itu bukan sembarang orang, keturunan Bindoro Saud yang sakti Mandala dulu itu, keturunannya biasa. Jadi sampai sekarang setiap keraton di sini ini sampai kemana, tiap malam Jumat ditumpahin tetap ya. Misalkan sampean punya perahu, hasil tangkapan ikannya sedikit, insya Allah kalau didupain setiap malam Jumat itu berlimpah ruah insya Allah ya. Jangan lupa tapi salawatnya 3 kali, Fatihah 3 kali. Kalau mau lihat nanti ada di belakang ya. Terus itu pekinangan, minang sirih ya. Orang dulu perempuannya, Bapak Ibu rata-rata Pak katanya ya. Minang sirih. Nah, kayak ibu saya, orang tua dulu, nenek saya pasti semua itu rata-rata orang Madura. Itu kayak tangnya, pisaunya untuk membelah pinangnya yang keras. Ini lemari yang tingginya 5 meter bisa dibuka. Ini ya, terus lanjut. Ini yang digunakan atau difungsikan untuk menyimpan pusaka di atas tombak, di bawah keris ya. Ini tombaknya kayak gini ya. Tapi ini bukan tombak asli. Kalau tombak aslinya nanti ada di ruang koleksi senjata, ada di dalam vitril ya. Nah, kalau lemarinya ini asli? Asli, ya. 2 ini asli. Tidak mungkin ada lemari kalau zaman sekarang. Susah mau cari kayu yang itu langsungannya. Jati lagi ya. Kuat lagi ya. Terus itu ada gelang kaki atau benggel. Dulu orang Madura perempuannya rata-rata pakai gelang kaki ya. Karena melancarkan peredaran darah nomor 1. Kedua, memperkuat otot-otot yang lemah ya. Semua bahannya tapi bukan emas, dari perak salaka katanya orang Madura ya. Nah, terus ini alat untuk membuat jamu atau meramu jamu, namanya botean, lorotan, lati untuk nyimpan rempah-rempahnya ya. Kayak jahe, kunyit, kencur, laos, ketumbar, sinten, jinten ya. Ini nanti tinggal mepesannya itu legennya. Mau bikin jamu
nyongaronya taot asam urat kolesterol katanya itu ya, PPK-nya itu ya. Terus itu tempat minumnya dari batok kelapa. Kalau gelas dulu masih belum ada ya, sekarangnya ada gelas. Tapi batok kelapa itu lebih mujarab, lebih manjur katanya ya. Nah, terus ini miniatur akademi kuburan Raja-Raja Sumeneb. Ini Masjid Jami di depan alun-alun Taman Bunga ya. Nah ini miniatur Asta Yusuf. Nanti sampai ke sini. Itu. Ini wali Allah ini Pak ya. Sampai ke sana dapat barokahnya. Nah, ini penyebar agama Islam dari Timur Tengah yang menemukan Raja ke-32 Sultan Abdurrahman yang menulis Al-Quran 30 juz ditulis tangan dalam waktu 1 malam atau 12 jam ya. Nah, terus ini miniatur Keraton Sumeneb ini. Nah, ini miniaturnya. Tadi lewat Labeng Misem. Nah, terus sekarang posisi di sini ya. Itu Al-Qurannya yang ditulis 1 malam sama senjatanya. Silakan masuk. Di foto tidak apa-apa, di video ambil gambarnya sama baju perangnya, baju kekebalan anti peluru itu. Nah, ini Al-Qurannya Pak ya, yang ditulis 1 malam atau 12 jam. Terus itu baju perangnya, orang Madura bilang kalap cikre ya. Baju Ontokusumo, orang Jawa bilang baju zirah, baju besi ya. Terus ini senjatanya yang ditaruh di lemari tingginya 5 meter. Kerisnya, mata tombaknya, ini gagangnya tombaknya ya. Nah, ini gagangnya tombak ini. Gagangnya tombaknya. Silahkan di foto-foto, ambil gambarnya, di video ya. Itu apa? Berbangan bekas bangunan dan kartu tulis oleh ya, tak. Ini Apa itu? Kerangkanya apa? Tulangnya ikan paus. Itu tulang ikan paus ya. Kerangka ikan paus. Beratnya dulu 4 ton. Panjangnya 13 meter. Terdampar di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget tahun 77 itu. Tulang kalau ikan mau paus. ikan paus. Tulang ikan paus. Tahu di Dorosau, Bapak Ibu ada di ya, tadi dalam hidupnya, ibunya juga bisa berbicara, bisa ngomong. Madura yang terkenal karapan sapinya, Kalelet, Pangunong ya. Ini Bapak Ibu keraton pertama, Museum Lokasi 3. Ini keratonnya Bendoro Saut Raja ke-30 yang sakti mandraguna, yang usia 7 bulan kandungan dalam rahim uminya sudah bisa berbicara ya. Makanya dikasih nama Muhammad Saud. Saud ini bahasa Maduranya nyaut ya. Pada waktu uminya hamil 7 bulan, terus uminya pas lagi sholat, terus ada tamu mengetok pintu. Kalau orang sholat jangan menjawab, jangan turun membukakan pintu, ya kan, batal. Sampai 3 kali baru ada yang menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu itu penasaran, tidak pulang. Setelah umiknya selesai sholat, turun, tahu-tahu ada tamu. Tamu langsung bilang, saya penasaran Umi, tadi ada seorang anak kecil yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, yang di dalam kandungan saya 7 bulan, katanya Umi. 2 bulan kemudian, usia 9 bulan, Uminya pas melahirkan seorang putra.
makanya dikasih nama Muhammad Saud. Saud bahasa Maduranya nyaut ya. Usia 5 tahun Bindoro Saud ini raja ke-30 sudah hafal Al-Quran 30 juz usia 5 tahun. Makanya sama uminya dimondokin di Lenteng, Lembung ya. Ke pamannya namanya Kiai Fakih. Kalau orang Madura ibu ya, kalau mondok yang laki-laki itu dibilang Bindoro. Kalau di Jawa kan santri, ya kan? Makanya dijuluki Bindoro Saud. Bindoro Saud ini ayahnya namanya Kiai Abdullah, ya. Kiai Abdullah itu ayahnya keturunan Sunan Kudus. Apa cicitnya, apa cucunya, ya. Entah Bindoro Saud, apa piok katanya orang sini ya. Jadi Bindoro Saud ini bukan sembarang orang ya. Makanya Bindoro Saud ini sampai jadi raja ke-30 ya. Ini keratonnya sama menyepennya. Tahu menyepen? Menyepi, bersemedi atau bertapa ya, atau bertirakat. Orang Cina bilang meditasi ya. Nah, jadi ini keratonnya sama bertapanya, di atas bertapanya. Tapi sekarang ditutup sama papan, soalnya pengunjung banyak yang mau naik ke atas. Begitu naik ke atas, turunnya rata-rata kesurupan. Sakral ya. Nah, terus kalau mau lihat kamarnya istrinya raja, Bapak Ibu, lifannya ranjangnya ini. Istrinya Bindoro Saud ya, di sini ya. Terus lifannya, ranjangnya raja ini Bindoro Saud raja ke-30 ya. Terus saya kasih kesempatan terutama putra-putrinya Bapak Ibu ya, didudukin di kamarnya Ratu Rasmana. Siapa tahu nanti kelak sudah dewasa menjadi seorang pemimpin juga ya. Siapa tahu ya. Jangan lupa tapi salawatnya 3 kali, Fatihah 3 kali. Jangan berebutan. Bapak ibunya juga duduk sebentar-sebentar ya. Ini kesempatan Bapak Ibu. Soalnya ini ranjang atau lifannya orang berpangkat ya. Ayo Bapak Ibunya ikut saya duduk sebentar-sebentar, terutama putra-putrinya ya. Terus kalau sambil mau lihat anu ini masuk semua, masuk gantian. Masuk. Masuk, duduk. Ayo duduk. Yang kecil-kecil di belakang. Nah, di belakang, yang tua-tua di depan. Ya, siapa tahu dapat barokahnya ya. Di tempat kamarnya raja lagi. Juga didukung oleh channelnya YouTube Lutfi El Senja. Masuk nyono. Bisa break. Ratu. Dalam penjelasannya ini pakaian raja putri keraton, pakaian asli, raja, istri dan juga putri.
Keraton. Kalau mau foto-foto tidak apa-apa. Iya. Karena biar nggak ada anunya. Foto. Oke, kayak video. Ini aku kamarnya Raja yang dilihat Sapian Pak. Ya, Kamarnya Raja. raja-raja. Ini kamarnya istrinya Raja ya. Yang sudah mulai modern. Ukiran. Dan kalau melihat itu. Sini. Ngereng. Anu kamar pakai mana kan? Ya, Kita bisa nih masuk. masalah dong. Bisa. Ini kamar. Ayolah. Kamar Raja Sumenep. Ini kalau foto-foto. Tidak rendang ya. Kalau mau cuci muka ini yang awet muda ya. Ini nanti kayak begini. Ini ibu itu pertama diyakini kalau cuci muka di sini awet muda. Belum dapat jodoh, belum dapat keturunan dipermudah. Kalau untuk kedua untuk pangkat karir. Barangkali mau jadi kepala desa, anggota DPR yang nomor 2. Yang terakhir pintu ketiga untuk meningkatkan ketakwaan keimanan, menjadi orang yang soleh-soleha. Digilir enggak apa-apa, sampean terutama. Siapa tahu nanti mau calon kepala desa. Amin. Amin. Nomor 2 itu. Amin. Calon cari aja. Kalau ada yang mau bawa airnya, asalkan ada botol lampunya. Pintu dengan keyakinan bisa awet muda. Didor kaki. Sini. Jangan. Ingatan suko deh. Raja. Dia minta difoto. Kayak kecoaan tremoning dari sawah. Iya, Kak. Ini kecoaan pinter sawah sih. Bilang misi. Allah.
ada nyari ini, tanya lagi deh. Bisa ya. Naman pala kasi bawal tulog. Bes sakit, bes. Wala na. Kasapre lang.